Matthew dan kuda betinanya yang coklat kemerahan berderap nyaman sejauh 12 km menuju Bright River. Jalan yang mereka lewati cukup bagus, terentang panjang di antara rumah-rumah peternakan yang padat, dengan jajaran pohon kayu cemara balsam yang menaungi, atau sebuah ceruk tempat bunga-bunga tipis pepohonan plum liar menggantung. Di udara tercium aroma manis dari beberapa kebun apel dan padang rumput yang menurun landai di kejauhan, mendekati horizon embun yang berwarna mutiara dan keunguan. Sementara itu, burung-burung mungil berkicau merdu, bagaikan hari itu adalah satu-satunya hari musim panas dalam setahun. Matthew menikmati mengendarai kereta dengan gayanya sendiri, kecuali selama beberapa kali ketika dia berjumpa dengan para perempuan dan harus mengangguk kepada mereka. Di Pulau Prince Edward, para lelaki harus selalu mengangguk kepada semua perempuan yang mereka temui di jalan, baik yang dikenal maupun tidak. Matthew takut kepada semua perempuan, kecuali Marilla dan Miss Rachel. Dia merasakan kekhawatiran bahwa makhluk-makhluk misterius itu menertawakannya secara diam-diam. Mungkin pikiran Matthew hampir benar, karena dia adalah seseorang yang berpenampilan ganjil, dengan sosok yang tidak biasa dan rambut kelabu bagaikan warna logam yang menyentuh bahunya, serta janggut lebat berwarna coklat lembut yang telah dia pelihara sejak berusia 20-an. Sebenarnya, pada saat berusia 20 tahun, dia tampak bagaikan berusia 60 tahun dengan lebih sedikit tanda-tanda ketuaan. Ketika dia tiba di Bright River, sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan kereta api. Dia berpikir kedatangannya terlalu awal. Jadi, dia mengikat kudanya di halaman hotel Bright River yang kecil dan berjalan menuju stasiun. Peron stasiun hampir kosong. Satu-satunya makhluk hidup yang tampak adalah seorang gadis kecil yang sedang duduk di atas susunan batu pipih di ujung yang paling jauh. Matthew yang bisa mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah seorang gadis kecil dengan malu-malu berjalan melewatinya secepat mungkin tanpa harus memandangnya. Jika Matthew memandangnya, dia pasti akan menyadari kekakuan dan penantian yang tegang dari sikap serta ekspresi si gadis kecil. Gadis kecil itu duduk di sana, menunggu sesuatu atau seseorang, karena satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah duduk dan menunggu. Maka dia duduk dan menunggu dengan seluruh daya dan upayanya. Matthew menjumpai kepala stasiun yang sedang mengunci kantor loket tiket karena akan pulang untuk makan malam, dan bertanya kepadanya apakah kereta api pukul 5:30 akan segera tiba. Kereta api pukul 5:30 sudah datang dan pergi lagi setengah jam yang lalu, jawab sang petugas yang lugas itu. Tapi ada seorang penumpang yang diturunkan di sini untukmu, seorang gadis kecil. Dia duduk di sana, di atas susunan batu pipih. Aku menyuruhnya menunggu di ruang tunggu untuk wanita, tapi dia mengatakan kepadaku dengan serius bahwa dia memilih untuk menunggu di sana. Lebih banyak ruang untuk berimajinasi, katanya. Dia seorang gadis kecil yang lain daripada yang lain, menurut pendapatku. Aku tidak menunggu seorang gadis kecil, sahut Matthew datar.
Aku menjemput seorang anak lelaki. Seharusnya dia ada di sini. Miss Alexander yang membawanya dari Nova Scotia untukku. Sang kepala stasiun bersiul. Pasti ada kesalahan, dia berkata. Miss Alexander memang kemari dengan kereta api bersama gadis kecil itu, lalu menitipkannya padaku. Katanya, kau dan adik perempuanmu telah mengadopsinya dari panti asuhan, dan kau menantikan kehadirannya. Hanya itu yang ku ketahui, dan aku juga tidak menemui atau menyembunyikan anak-anak panti asuhan lain selain anak itu. Aku tidak mengerti, kata Matthew putus asa. Berharap, marilah yang turun tangan menghadapi situasi ini. Yah, lebih baik kau bertanya kepada gadis kecil itu, kata sang kepala stasiun dengan tidak peduli. Aku menjamin dia akan mampu menjelaskan. Dia mampu berbicara sendiri, itu sudah pasti. Mungkin mereka kehabisan anak lelaki semacam yang kau inginkan. Sang kepala stasiun berjalan menjauh dengan puas, merasa lapar, dan Matthew yang tidak beruntung ditinggalkan untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit baginya daripada berkelahi dengan seseorang. Berjalan menuju gadis kecil itu, gadis kecil yang aneh, gadis kecil yatim piatu, dan bertanya kepadanya mengapa dia bukan anak laki-laki. Matthew mengerang dalam hati ketika dia berbalik dan berjalan perlahan menapaki peron menuju gadis kecil itu. Gadis kecil itu telah mengawasi Matthew sejak lelaki itu melewatinya, dan sekarang dia mengamati Matthew dengan teliti. Matthew tidak memandangnya dan tidak melihat sesuatu yang pasti dia ketahui jika dia memandang gadis kecil itu. Tetapi semua orang yang memandang gadis kecil itu pasti melihat ini. Seorang anak berusia sekitar 11 tahun terbungkus sebuah gaun belacu berwarna abu-abu kekuningan yang sangat pendek, sangat ketat, dan sangat jelek. Dia mengenakan sebuah topi pelaut coklat yang warnanya sudah pudar, dan di balik topi menjuntai hingga ke punggung ada 2 buah kepang rambut yang berwarna merah terang dan sangat tebal. Wajahnya mungil, putih dan kurus, serta banyak bintik-bintiknya. Mulutnya besar, begitu juga matanya yang kadang-kadang berubah warna, hijau jika disinari cahaya tertentu atau merasakan sesuatu, dan pada keadaan lain berwarna kelabu. Itu saja yang mungkin dilihat oleh seorang pengamat biasa, tetapi seorang pengamat yang luar biasa teliti bisa melihat bahwa dagu gadis kecil itu sangat runcing dan tegas. Mata besarnya penuh semangat dan hasrat. Mulutnya melengkung manis, seperti selalu tersenyum dan ekspresif. Dahinya lebar dan penuh. Pendeknya, seorang pengamat luar biasa yang bisa menerka sifat seseorang akan menyimpulkan bahwa jiwa yang ada di dalam tubuh gadis kecil unik ini yang membuat si pemalu Matthew sangat ketakutan, bukanlah jiwa yang biasa-biasa saja. Bagaimanapun, Matthew berusaha sekuat tenaga melawan kengerian untuk berbicara terlebih dahulu. Saat itu, dengan segera si gadis kecil menyimpulkan bahwa Matthew datang untuk menjemputnya. Dia segera berdiri, tangan kurusnya yang berkulit coklat menyambar pegangan sebuah tas dari bahan karpet yang sudah kuno dan usang. Sebelah tangannya lagi terulur ke arah Matthew. "Apakah Anda Mr. Matthew dari Green Gables?"
Gadis kecil itu menyapa dengan sebuah suara jelas dan merdu yang terdengar istimewa. "Aku sangat senang bertemu Anda. Aku mulai khawatir Anda tidak akan datang dan aku membayangkan semua hal yang mungkin bisa menghalangi kedatangan Anda. Aku telah berpikir bahwa jika Anda tidak datang menjemputku malam ini, aku akan turun ke jalan setapak itu dan menuju pohon ceri liar yang besar di kelokan, lalu memanjatnya untuk beristirahat sepanjang malam. Aku tidak akan merasa takut sedikit pun, dan pasti menyenangkan untuk tidur di pohon ceri liar dengan bunga-bunga putih yang mekar di bawah sinar rembulan. Betul kan? Anda bisa membayangkan Anda sedang berada di aula besar yang penuh marmer. Apakah Anda bisa membayangkannya? Dan aku cukup yakin bahwa Anda akan menjemputku pada pagi hari, jika tidak malam ini." Matthew menyambut uluran tangan kecil yang sangat kurus itu dengan canggung. Saat itu juga dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia tidak bisa memberitahu anak kecil dengan mata berbinar ini bahwa ada sesuatu kesalahan. Dia akan membawa si gadis kecil pulang dan membiarkan Marilla yang melakukannya. Lagi pula, gadis kecil ini tidak bisa ditinggalkan di Bright River, sebesar apapun kesalahan yang telah terjadi. Jadi, semua pertanyaan dan penjelasan mungkin bisa ditunda hingga Matthew sudah kembali ke Green Gables dengan selamat. "Maafkan aku karena terlambat," Matthew berkata malu-malu. "Ayo, kuda sudah menanti di halaman. Berikan tasmu." "Oh, aku bisa membawanya," gadis kecil itu menjawab ceria. "Tas ini tidak berat. Aku membawa semua barang duniawiku di dalamnya. Tapi tas ini tidak berat. Dan jika tidak dibawa dengan suatu cara tepat, pegangannya akan lepas. Jadi sebaiknya aku saja yang membawanya, karena aku tahu pasti bagaimana cara yang tepat. Ini sebuah tas terpal yang sudah sangat tua. Oh, aku sangat senang Anda sudah datang. Bahkan meskipun akan sangat menyenangkan untuk tidur di pohon ceri liar, kita harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh, iya kan?" Miss Alexander mengatakan jaraknya 12 kilo. "Aku bahagia karena aku suka perjalanan." "Oh, begitu menakjubkan karena aku akan tinggal bersama Anda dan menjadi milik Anda. Aku belum pernah menjadi milik siapa-siapa, tidak pernah betul-betul begitu. Tapi panti asuhan adalah hal yang terburuk. Aku hanya tinggal di sana selama 4 bulan, tapi itu sudah cukup. Aku menyimpulkan bahwa Anda tidak pernah menjadi anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, jadi Anda tidak mungkin bisa mengerti seperti apa rasanya. Lebih mengerikan daripada semua hal yang bisa Anda bayangkan." Miss Alexander mengatakan bahwa perkataanku itu buruk, tapi aku tidak bermaksud untuk berkata buruk. Sangat mudah untuk berkata buruk tanpa menyadarinya, betul kan? Mereka baik, Anda tahu, orang-orang panti asuhan, tapi hanya ada sedikit ruang imajinasi di dalam panti asuhan itu yang hanya bisa melibatkan anak-anak lain. Cukup menarik untuk membayangkan hal-hal tentang mereka, membayangkan bahwa mungkin gadis kecil yang duduk di sebelahmu sebenarnya adalah putri seorang Earl yang berkuasa, yang dulu diculik dari orang tuanya waktu dia masih sangat kecil oleh seorang pengasuh kejam yang tewas sebelum dia sempat mengaku. Pada malam hari, aku biasanya berbaring sambil membayangkan hal-hal seperti itu, karena aku tidak memiliki waktu untuk itu pada siang hari. Kupikir itulah alasannya mengapa aku sangat kurus. Aku memang sangat kurus, iya kan? Tidak ada daging melekat yang bisa dicubit pada tulang-tulangku.
Aku sangat senang membayangkan tubuhku berisi dan mentok dengan lekukan manis seperti lesung pipit di sikuku. Saat ini, teman perjalanan Matthew itu berhenti berbicara, sebagian karena dia kehabisan nafas, dan sebagian karena mereka sudah tiba di kereta bugi. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa hingga mereka meninggalkan desa dan menuruni bukit kecil yang curam. Suatu bagian jalan memotong yang digali begitu dalam sampai tanah lembeknya muncul, sehingga tepi sungai yang dipagari oleh pepohonan ceri liar dan bridge putih yang langsung berada beberapa meter di atas kepala mereka. Gadis kecil itu mengulurkan tangan dan mematahkan sebuah ranting plam liar yang menyapu sisi kereta bugi. Bukankah ini sangat indah? Apa yang ada di dalam pikiran Anda tentang pepohonan yang membungkuk dari tepi sungai, berwarna putih bagaikan renda? Dia bertanya. Ya, aku tidak tahu, jawab Matthew. Oh, pengantin tentu saja, seorang mempelai wanita bergaun putih dengan cadar tipis yang indah. Aku belum pernah melihat pengantin, tapi aku bisa membayangkan seperti apa sang pengantin itu. Aku sendiri tidak pernah berpikir menjadi pengantin. Aku sangat biasa-biasa sehingga tak akan ada orang yang mau menikahiku, kecuali jika ada seorang misionaris asing. Aku berpikir bahwa seorang misionaris asing tidak terlalu istimewa, tapi aku betul-betul berharap bahwa suatu hari aku akan memiliki gaun putih. Itu adalah salah satu hal ideal tertinggi dari harapan duniawiku. Aku sangat menyukai pakaian-pakaian indah, dan aku belum pernah memiliki satupun gaun indah sepanjang hidupku, selama yang bisa kuingat. Tapi, tentu saja lebih baik kita menunggu hingga saatnya tiba. Betul kan? Dan kemudian, aku bisa membayangkan bahwa aku berpakaian indah. Pagi ini, ketika aku meninggalkan panti asuhan, aku begitu malu karena aku harus mengenakan gaun belacu tua yang mengerikan ini. Tahu tidak, semua anak panti asuhan harus memakainya. Pada musim dingin yang lalu, seorang pemborong di Hopton menyumbangkan 275 meter kain belacu ke panti asuhan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena dia tidak bisa menjualnya lagi, tapi aku lebih percaya bahwa hal itu terjadi karena kebaikan hatinya. Iya kan? Ketika kami naik kereta api, aku merasa bagaikan semua orang menatapku dan mengasihaniku. Tapi aku tidak mengacuhkannya dan membayangkan bahwa aku sedang memakai gaun sutra biru pucat yang terindah di dunia. Karena ketika kita membayangkan sesuatu, kita bisa berhayal tentang hal-hal yang menyenangkan, dan topi besar penuh bunga-bunga, dan buah plam yang berayun-ayun, jam tangan emas, sarung tangan mungil, serta sepatu boot. Aku langsung merasa ceria dan menikmati perjalananku ke pulau ini dengan segenap hatiku. Bahkan tak sedikit pun aku merasa mual ketika naik kapal. Begitu juga Miss Alexander, meskipun sebetulnya dia mungkin mabuk. Dia bilang dia tidak memiliki waktu untuk mual karena harus mengawasi agar aku tidak tercebur ke laut. Dia berkata, dia tidak pernah melihat aku bergerak dengan hati-hati. Tapi, jika hal itu mencegahnya untuk mabuk laut, gerakanku yang serampangan itu adalah anugerah, iya kan? Dan aku ingin melihat segalanya yang harus dilihat di atas kapal, karena aku tidak pernah tahu kapan lagi aku memiliki kesempatan itu. Oh, ada lebih banyak pohon ceri yang bunganya bermekaran. Pulau ini adalah tempat yang paling banyak berbunga. Aku sudah sangat menyukainya, dan aku sangat bahagia karena aku akan tinggal di sini. Aku selalu mendengar
bahwa Pulau Prince Edward adalah tempat yang paling indah di dunia, dan aku biasanya berhayal tinggal di sini. Tapi aku tak pernah menyangka aku akan betul-betul tinggal. Sangat membahagiakan jika khayalan kita menjadi nyata. Betul kan? Tapi jalan-jalan berwarna merah itu begitu lucu. Ketika kami naik kereta api di Charlottetown dan jalan merah mulai bergerak cepat, aku bertanya kepada Miss Alexander, apa yang membuat jalan-jalan itu begitu merah? Dia berkata bahwa dia tidak tahu, dan dia mohon agar tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi kepadanya. Dia berkata bahwa aku sudah mengajukan 1000 pertanyaan sebelumnya. Kupikir memang iya juga. Tapi bagaimana kita bisa tahu tentang sesuatu jika kita tidak bertanya? Dan apa yang membuat jalan-jalan itu berwarna merah? Ya, aku tidak tahu, jawab Matthew. Baiklah, itu adalah salah satu hal yang suatu saat harus diselidiki. Bukankah pikiran tentang semua hal yang harus diselidiki terasa menakjubkan? Hal itu membuatku merasa bahagia karena aku hidup. Dunia ini adalah suatu tempat yang menarik. Kebahagiaan itu akan berkurang setengahnya jika kita mengetahui tentang segala sesuatu. Betul kan? Tidak akan ada ruang imajinasi. Bukankah begitu? Tapi, apakah aku berbicara terlalu banyak? Orang-orang selalu berkata bahwa aku begitu. Apakah Anda lebih suka jika aku tidak berbicara? Jika iya, aku akan berhenti bicara. Aku bisa berhenti bicara jika aku berusaha sekuat tenaga, meskipun hal itu sulit. Matthew merasa kaget sendiri. Ternyata menikmati hal itu, seperti kebanyakan orang pendiam lainnya. Dia menyukai orang-orang yang banyak berbicara. Jika mereka melakukannya sendiri dan tidak berharap dia terlibat dalam pembicaraan itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bisa menikmati keberadaan seorang gadis kecil yang menemaninya. Para perempuan dewasa sudah cukup buruk dengan kejujuran mereka, tetapi para gadis kecil lebih mengganggu daripada perempuan dewasa. Matthew membenci bagaimana cara gadis-gadis kecil itu melewatinya cepat-cepat dengan malu-malu, dengan pandangan mengarah ke samping, seakan menyangka bahwa dia akan menelan mereka bulat-bulat jika mereka berbicara sepatah kata saja. Mereka adalah tipe gadis kecil yang dibesarkan di Avonlea, tetapi gadis kecil dengan bintik-bintik di wajahnya ini sangat berbeda. Dan meskipun Matthew merasa bahwa kecerdasannya yang lambat sulit untuk menghadapi pikiran lincah si gadis kecil, dia merasa lumayan menyukai ocehannya. Jadi, dia berkata dengan malu-malu seperti biasa, "Oh, kau boleh berbicara sebanyak yang kau mau. Aku tidak keberatan." "Oh, aku sangat senang. Aku tahu kita akan merasa cocok. Aku merasa lega jika bisa berbicara karena seseorang menginginkannya. Bukannya diceramahi bahwa anak-anak seharusnya cukup dilihat saja, tidak boleh didengar." Aku mendengar kalimat itu berjuta-juta kali dikatakan kepadaku, dan orang-orang menertawakanku karena aku menggunakan kata-kata canggih. Tapi, jika memiliki ide yang canggih, kita harus menggunakan kata-kata canggih untuk mengekspresikan mereka, bukankah begitu? Ya, itu tampaknya beralasan, jawab Matthew. Miss Alexander berkata bahwa lidahku harus diikat dengan tali dan digantung, tapi tidak, ujung tali yang menggantungnya tidak terikat erat. Miss Alexander berkata bahwa tempat Anda bernama Green Gables. Aku menanyakan segala hal tentang tempat itu kepadanya, dan dia berkata bahwa tempat itu dilingkupi banyak pohon. Aku merasa lebih senang daripada sebelumnya.
Aku sangat menyukai pepohonan dan tidak ada banyak pohon di panti asuhan. Hanya sedikit tanaman semungil orang kerdil di bagian depannya, dikelilingi semacam pagar bercat putih yang telah pudar. Tanaman-tanaman itu lebih mirip dengan anak-anak yatim piatu daripada pepohonan. Biasanya, memandang mereka membuatku menangis. Aku biasa berbicara kepada mereka. Oh, makhluk-makhluk kecil yang menyedihkan. Jika saja kalian berada di hutan yang sangat besar, dengan pohon-pohon lain di sekitar kalian, dan semak-semak mungil, semak bunga lonceng Juni yang tumbuh di antara akar kalian, sebuah sungai kecil yang tidak jauh dari tempat kalian, serta burung-burung yang berkicau di dahan-dahan kalian, kalian pasti bisa tumbuh besar. Bukankah begitu? Tapi kalian tidak berada di sana. Aku tahu pasti apa yang kalian rasakan, pohon-pohon kecil. Aku merasa menyesal karena meninggalkan mereka tadi pagi. Kita bisa begitu terikat dengan hal-hal seperti itu, iya kan? Apakah ada sungai kecil yang mengalir di dekat Green Gables? Aku lupa bertanya kepada Miss Alexander tentang itu. Ya, ya, ada satu, tepat di sebelah bawah rumah. Bagus, salah satu impianku adalah untuk tinggal di dekat aliran sungai kecil. Aku tidak pernah menyangka aku akan benar-benar mengalaminya. Impian jarang menjadi nyata, betul kan? Dan akan terasa sangat menyenangkan jika impian itu terwujud, bukankah begitu? Tapi baru saat ini aku merasa hampir sedikit lagi betul-betul bahagia. Aku tidak bisa merasa betul-betul sangat bahagia karena, ya, warna apa yang Anda sebut untuk benda ini? Gadis kecil itu menarik salah satu kepang panjangnya yang berkilat dari bahu kurusnya dan mendekatkannya ke mata Matthew. Matthew tidak terbiasa mengetahui dengan pasti warna rambut para wanita, tetapi kali ini tidak ada keraguan. Warna merah, iya kan? Sang gadis kecil membiarkan kepangan rambutnya jatuh kembali ke belakang sambil menyuarakan sebuah desahan yang tampaknya muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Kemudian mengembuskan segala kesedihan yang dia rasakan selama hidupnya. Ya, memang warnanya merah. Dia menjawab dengan penuh kepasrahan. Sekarang Anda mengetahui mengapa aku tidak bisa sangat bahagia. Aku tidak keberatan dengan hal-hal lain pada diriku. Bintik-bintik wajah, mata hijau, dan tubuh kurusku. Aku bisa berhayal semua tidak seperti itu. Aku bisa membayangkan bahwa warna kulitku mirip nuansa rona kelopak mawar yang indah dan mata keunguan yang berkilau indah. Tapi aku tidak bisa membayangkan rambut merahku berubah. Aku telah berusaha sekuat tenaga. Aku berkata kepada diri sendiri, sekarang rambutku berwarna hitam legam, sehitam sayap burung gagak. Tapi sepanjang waktu aku tahu bahwa rambutku tetap berwarna merah dan itu membuat hatiku hancur. Hal itu akan menjadi kesedihan sepanjang hidupku. Aku pernah membaca novel yang menceritakan seorang gadis kecil. Dia mengalami kesedihan sepanjang hidupnya, tapi bukan karena rambut merah. Rambutnya berwarna emas murni yang terurai ke belakang dari atas dahi pualamnya. Apa itu dahi pualam? Aku tidak pernah bisa mengerti. Bisakah Anda menerangkannya? Ya, sepertinya aku tidak bisa, jawab Matthew yang sekarang mulai merasa sedikit bingung. Dia merasa bagaikan kembali ke masa kecilnya yang konyol ketika seorang anak lelaki lain mencuranginya dalam permainan komedi putar saat piknik. Ya, apapun artinya, itu pasti merupakan sesuatu yang bagus karena gadis itu betul-betul cantik. Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang yang sangat tampan? Ya,
Tidak, aku belum pernah, Matthew mengaku dengan jujur. Aku sering membayangkannya. Apa yang akan Anda pilih jika memiliki kesempatan sangat tampan atau memiliki otak yang dahsyat atau baik seperti malaikat? Ya, aku tidak tahu yang mana. Aku juga begitu. Aku tidak pernah bisa memutuskan, tapi tidak akan banyak berbeda karena tampaknya aku takkan menjadi dua-duanya. Miss Alexander berkata, "Oh, Mr. Matthew. Oh, Mr. Matthew. Oh, Mr. Matt. Oh, Mr. Matthew. Oh, Mr. Matthew. Oh, Mr. Matthew." Bukan itu yang sebenarnya dikatakan oleh Miss Alexander, dan bukan juga karena anak itu terjatuh keluar kereta buggy atau Matthew melakukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka hanya melintasi sebuah belokan di jalan dan memasuki jalan utama. Jalan utama, nama yang diberikan oleh orang-orang Newbridge, adalah sebuah jalan sepanjang 350 hingga 500 meter, dipagari dengan rapat oleh pohon-pohon apel besar yang berdaun rindang, ditanam beberapa tahun yang lalu oleh seorang petani eksentrik. Di atas jalan itu, dahan-dahan pohon apel membentuk sebuah kanopi yang penuh bunga putih bermekaran dan beraroma harum. Di antara dahan-dahan besar tampak langit lembayung keunguan, dan jauh di depan ada secercah cahaya berkilau, berhiaskan cahaya matahari yang terbenam, seperti kaca jendela besar yang berwarna merah merona di ujung lorong katedral. Keindahan pemandangan tampaknya membuat anak itu terkesima. Dia bersandar ke kursi kereta buggy. Kedua tangan kurusnya mengatup di depan tubuhnya. Wajahnya mendongak penuh kegairahan ke arah pemandangan putih di atasnya. Bahkan ketika mereka melewati jalan utama dan memasuki tanjakan panjang ke arah Newbridge, dia tidak bergerak maupun berbicara. Masih dengan wajah terpukau, gadis kecil itu menerawang jauh ke arah matahari terbenam di sebelah barat. Dengan mata menatap rangkaian latar belakang indah yang berkilau. Saat tiba di Newbridge, sebuah desa kecil padat dengan anjing-anjing yang menggonggongi mereka, anak-anak lelaki kecil berteriak, dan wajah-wajah ingin tahu mengintip dari balik jendela. Mereka masih mengendarai kereta buggy sambil membisu. Ketika mereka sudah melewati 5 kilo, gadis kecil itu masih terdiam. Dia bisa menahan diri untuk tidak bicara. Memang terbukti, sama kuatnya dengan ketika dia berbicara. "Kukira kau merasa agak lelah dan lapar." Matthew akhirnya memecah keheningan, menyimpulkan keterpanaan si gadis kecil yang memakan waktu lama dengan suatu alasan yang bisa ia pikirkan. Tapi tidak jauh lagi, hanya 2 kilo lagi. Gadis kecil itu terbangun dari khayalannya sambil mendesah keras dan menatap Matthew dengan tatapan menerawang, milik sebuah jiwa yang baru saja menjelajah hingga ke bintang. "Oh, Mr. Matthew," gadis kecil itu berbisik, "tempat yang baru saja kita lalui, yang penuh warna putih, apa itu?" "Ya, mungkin maksudmu jalan utama," jawab Matthew setelah beberapa saat berusaha keras mengingat kembali. "Semacam tempat yang bagus?" "Bagus? Oh, bagus tampaknya bukan kata yang tepat untuk digunakan. Begitu juga dengan indah. Kata-kata itu tidak cukup menerangkan. Oh, tempat itu menakjubkan, mengagumkan. Tempat itu adalah hal pertama yang pernah kulihat, tapi tidak bisa dibayangkan di dalam hayalan. Hal itu memuaskanku di sini." Dia meletakkan salah satu tangannya di dada.
Hal itu menyebabkan rasa pedih aneh yang lucu, dan ini merupakan rasa pedih yang menyenangkan. Apakah Anda pernah mengalami kepedihan yang seperti itu, Mr. Matthew? Ya, aku tidak bisa mengingat kapan aku mengalaminya. Aku sering mengalaminya. Kapan saja aku melihat segala sesuatu yang betul-betul indah dan megah, tapi seharusnya orang-orang tidak menyebut tempat indah itu jalan utama saja. Tidak ada arti dari nama seperti itu. Mereka seharusnya menyebutnya sebentar. Kupikirkan dulu. Jalan putih nan membahagiakan, bukankah itu suatu nama imajinatif yang indah? Jika aku tidak menyukai nama tempat atau seseorang, aku selalu membayangkan suatu nama baru dan selalu berpikir bahwa mereka memang memiliki nama seperti itu. Ada seorang gadis di panti asuhan yang bernama Habzibah Jangkis, tapi aku selalu membayangkan bahwa namanya adalah Rosalia de Verre. Orang lain boleh saja menyebut tempat itu jalan utama, tapi aku akan selalu menyebutnya jalan putih nan membahagiakan. Betulkah kita hanya perlu menempuh 2 kilo lagi sebelum tiba di rumah? Aku merasa lega sekaligus sedih. Aku sedih karena perjalanan ini begitu menyenangkan, dan aku selalu sedih jika hal-hal menyenangkan berakhir. Mungkin ada hal yang lebih menyenangkan akan terjadi setelahnya, tapi kita tidak pernah bisa yakin, dan begitu sering terjadi, peristiwa setelahnya tidak lebih menyenangkan. Itulah yang selama ini sering kali ku alami. Tapi aku senang karena berpikir akan tiba di rumah. Anda tahu, aku tidak pernah memiliki rumah betulan sepanjang aku bisa mengingat. Pikiran bahwa aku akan tiba di rumah yang nyata sebenar-benarnya lagi-lagi menyebabkan rasa pedih yang menyenangkan. Oh, bukankah itu indah? Mereka telah melewati puncak sebuah bukit. Di bawah mereka ada sebuah danau kecil, hampir tampak seperti sebuah sungai yang sangat panjang dan berkelok-kelok. Sebuah jembatan berdiri di bagian tengahnya, dan dari bagian itu ke ujung yang lebih rendah tampak sekumpulan bukit-bukit pasir kecil bernuansa kuning kecoklatan menghampar dari teluk biru gelap di depannya. Sungai itu bercabang-cabang dengan elok, dengan nuansa warna yang sangat hikmat dari tanaman krokus, mawar, hingga hijau yang sayup-sayup, dengan rona lain yang sulit ditentukan warnanya. Tidak ada nama untuk warna seperti itu. Di atas jembatan, kolam itu diteduhi oleh sekumpulan pepohonan cemara dan maple yang melewatkan sedikit cahaya di sela-sela bayangannya yang bergoyang-goyang. Di sana-sini, pohon plum tumbuh di tepi sungai dengan cabang mendatar, seperti seorang gadis bergaun putih yang berjinjit, membungkuk untuk melihat bayangannya sendiri di kolam itu. Dari sebuah kubangan di ujung danau kecil itu, terdengar paduan suara katak yang bening, manis, tetapi terdengar seperti meratap. Sebuah rumah kecil berwarna kelabu mengintip di balik sebuah kebun apel berbunga putih. Di sebuah lahan miring di seberang kolam. Dan meskipun saat itu belum terlalu gelap, seberkas cahaya muncul dari salah satu jendelanya. "Itu Danau Berry," kata Matthew. "Oh, aku tidak menyukai nama itu. Aku akan menyebutnya sebentar. Kupikirkan dulu. Danau Riak Air Berkilau. Ya, itu adalah nama yang tepat untuknya. Aku tahu, karena aku tergetar. Ketika aku menemukan sebuah nama yang tepat, biasanya aku langsung tergetar. Apakah ada hal yang pernah membuat Anda tergetar?" Matthew berpikir keras. "Ya, ada. Aku selalu merasa tergetar jika melihat larva putih jelek yang bermunculan di kebun mentimun. Aku membenci bentuk mereka." "Oh, kupikir itu bukan perasaan tergetar yang sama. Apakah Anda merasa hal itu bisa membuat orang tergetar? Tampaknya tidak banyak kesamaan antara larva dengan danau penuh air yang berkilau, betul kan?"
Tapi mengapa orang lain menyebutnya Danau Berry? Kupikir karena Mr. Berry tinggal di rumah itu. Nama tempat tinggalnya adalah Orchard Slope, lereng perkebunan. Jika tidak ada semak-semak besar di belakangnya, kau bisa melihat Green Gables dari sini. Tapi kita harus melewati jembatan dan berjalan memutar. Jadi jaraknya hampir sekitar 1 kilo lagi. Apakah Mr. Berry memiliki anak perempuan kecil? Yah, tentu saja tidak terlalu kecil. Kira-kira yang sebaya denganku. Dia memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 11 tahun. Namanya Diana. Oh, Anne berkata sambil menghela napas dalam-dalam. Nama yang sangat elok. Yah, aku tak tahu. Bagiku kedengarannya sedikit norak dan kuno. Aku lebih suka nama Jane atau Mary atau nama-nama lain yang lebih masuk akal. Tapi ketika Diana lahir, seorang kepala sekolah sedang menetap di sana. Mereka meminta sang kepala sekolah menamainya, dan sang kepala sekolah menamakannya Diana. Kuharap ada seorang kepala sekolah seperti itu yang ada di dekatku ketika aku lahir. Oh, kita sudah tiba di jembatan. Aku akan memejamkan mataku erat-erat. Aku selalu takut jika melewati jembatan. Aku tak bisa berhenti membayangkan bahwa mungkin ketika kita tiba di tengah-tengah, jembatan itu akan mengatup seperti gunting besar dan mengiris-iris kita. Jadi aku selalu memejamkan mata. Tapi aku selalu membuka mata ketika aku memperkirakan telah tiba di bagian tengah. Karena Anda harus tahu, jika jembatan memang mengatup, aku ingin melihat saat ia mengatup. Hal itu pasti akan membuat suara gemuruh yang menyenangkan. Aku selalu menyukai gemparan. Aku selalu menyukai kegemparan. Bukankah menyenangkan? Karena banyak sekali hal yang bisa dilihat di dunia ini. Nah, kita sudah melewatinya. Sekarang aku akan menoleh ke belakang. Selamat malam, danau riak air berkilau. Aku selalu mengucapkan selamat malam kepada semua hal yang sangat kusukai, seperti berbicara dengan orang. Kupikir mereka menyukainya. Air danau itu tampak bagaikan sedang tersenyum kepadaku. Ketika mereka telah mencapai bukit yang terjauh dan membelok ke sebuah tikungan, Matthew berkata, "Kita sudah hampir tiba sekarang. Green Gables itu di dekat." "Oh, jangan beritahu aku dulu." Gadis kecil itu memotong sambil menahan napas, menahan tangan Matthew yang hampir terangkat dan memejamkan mata, sehingga dia tidak bisa melihat gerak-gerik Matthew. "Biarkan aku menebak. Aku yakin aku akan menebaknya dengan tepat." Si gadis kecil membuka mata dan memandang berkeliling. Mereka berada di puncak sebuah bukit kecil. Matahari sudah terbenam beberapa saat yang lalu, tetapi lanskap daerah itu masih jelas terlihat di bawah cahaya senja yang redup. Di arah barat, sebuah menara gereja yang gelap menjulang tinggi ke langit yang berwarna oranye seperti bunga marigold. Di bagian bawah ada sebuah lembah kecil. Di arah barat, sebuah menara gereja yang gelap menjulang tinggi ke langit yang berwarna oranye seperti bunga marigold. Di bagian bawah, ada sebuah lembah kecil dan di kejauhan ada sebuah lereng landai yang panjang dengan lahan-lahan pertanian tersebar di atasnya. Mata gadis kecil itu menatap satu demi satu pemandangan yang dia saksikan dengan penuh hasrat sekaligus haru. Akhirnya, mereka berbelok ke suatu tikungan ke kiri, menjauhi jalan, dan disambut oleh warna putih redup bunga-bunga mekar dari pepohonan yang ada di sekitarnya dalam keremangan senja. Di atasnya, di langit barat daya yang tak bernoda, sebuah bintang putih menyerupai kristal besar bersinar bagaikan lampu yang menuntun dan menjanjikan harapan. "Yang itu kan?" Gadis kecil itu bertanya sambil menunjuk. Dengan lembut,
Matthew mengentakkan tali kekang ke punggung kudanya. Ya, kau bisa menerkanya, tapi kupikir Miss Alexander sudah menceritakannya kepadamu, sehingga kau bisa menebak. Tidak, dia tidak mengatakannya kepadaku. Betul, dia tidak melakukannya. Yang dia katakan hanyalah tempat itu seperti tempat-tempat lainnya saja. Aku tidak benar-benar tahu seperti apa tempat itu sebenarnya. Tapi segera setelah aku melihatnya, aku sudah merasa bahwa itu adalah rumah yang nyaman. Oh, tampaknya aku sedang bermimpi. Anda tahu, lenganku pasti lebam dan memar dari siku ke atas karena aku begitu sering mencubit diriku sendiri hari ini. Setiap beberapa saat, aku mengalami ketakutan yang membuatku mual, dan aku sangat takut jika hal itu hanya impian belaka. Jadi, aku mencubit diriku sendiri untuk meyakinkan bahwa hal itu benar-benar nyata, hingga tiba-tiba aku mengingat bahwa jika memang aku hanya bermimpi, sebaiknya aku berusaha bermimpi selama yang aku bisa. Jadi, aku berhenti mencubit, tapi itu benar, dan kita hampir tiba di rumah. Dengan desah gembira, dia kembali membisu. Matthew merasa bingung. Dia lega karena Marilla, bukan dirinya, yang harus mengatakan kepada bocah mungil ini bahwa rumah yang dia harapkan sebenarnya sama sekali bukan rumah yang menantikannya. Mereka melewati lindis Hollow yang sudah gelap, tetapi belum begitu gelap sehingga Miss Rachel bisa melihat mereka dari celah tirai jendela dan mendekati bukit menuju jalan panjang Green Gables. Saat mereka tiba di rumah, Matthew gemetar, merasa khawatir karena semakin merasakan suatu perasaan yang tidak dia mengerti. Bukan kekecewaan Marilla atau dirinya sendiri atas kesalahan ini yang membuatnya khawatir, tetapi kekecewaan si gadis kecil ketika Matthew mengingat cahaya pengharapan yang bersinar di mata si gadis kecil. Ada perasaan tak nyaman karena mungkin dia akan membantu membunuh sesuatu. Perasaan yang hampir sama sering menyergapnya ketika dia harus membunuh seekor biri-biri atau anak sapi atau makhluk-makhluk kecil lainnya yang tidak berdosa. Halaman rumah sudah cukup gelap ketika mereka tiba, dan daun-daun popular bergesekan di sekitarnya. Dengarkan dedaunan yang berbisik dalam tidur mereka. Gadis kecil itu berbisik ketika Matthew membantunya turun. Pasti mereka sedang bermimpi indah. Kemudian, sambil menggenggam erat-erat tas terpal yang berisi semua barang duniawinya, si gadis kecil mengikuti Matthew masuk ke dalam rumah.